Jadi perlu para jamaah ketahui, tidak semua kaum muslimin itu meyakini adanya azab kubur. Ada beberapa kelompok Islam yang mereka tidak percaya dengan adanya azab kubur ini. Dan sampai sekarang ada kelompok itu subur dan berkembang. Mereka tidak percaya dengan adanya azab kubur karena hadis yang berbicara tentang azab Mohon kubur ini. maaf, suaranya kurang jelas. Oh ya, jadi harus saya dekatkan mic-nya. Baik. Jadi yang perlu diketahui para jamaah sekalian bahwa tidak semuanya kaum muslimin yang di Indonesia ini yakin tentang adanya azab kubur. Ada dari beberapa kelompok Islam itu tidak percaya dengan adanya azab kubur ini. Karena di sisi lain mereka katakan ketika kubur itu dibongkar juga nggak ada apa-apa. Ya cuman jasad sama kafan saja. Nggak ada yang menunjukkan bahwa di situ pernah terjadi azab kubur atau dan misalnya. Jadi mereka itu tidak percaya karena kenyataannya di dalam kuburan itu mereka bongkar ya nggak ada apa-apa. Ini orang-orang aklani, orang-orang yang beragama dengan akal, ya dulu pelopornya ya kaum Mu'tazilah dan semisalnya itu. Kemudian ada lagi satu kelompok Islam yang tidak percaya dengan adanya azab kubur ini karena menganggap hadis-hadis yang berbicara tentang ini dikatakan hadis ahad dan sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk bisa kita imani kejadian azab kubur itu. Dan tentunya jawaban untuk mereka adalah mereka berada pada prasangka yang keliru. Karena yang pertama, karena melihat di dalam kubur itu nggak ada apa-apa, itu mereka tidak tahu bahwa yang dimaksud adab kubur itu adalah adab barzakh. Dan barzakh itu bukan di dalam tanah, tapi dia satu alam di antara alam dunia dan akhirat. Jadi kalau kita urutkan alam kita ini ada 4, dan satu dengan yang lain tidak pernah tahu kejadiannya. Yang pertama alam janin, ya, alam rahim, yaitu janin, dan kita tidak pernah tahu janin itu seperti apa. Janin pun tidak pernah tahu alam berikutnya seperti apa. Yang kedua alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Itu tidak ada yang tahu satu dengan yang lain. Jadi, adab kubur itu pasti adanya di alam barzakh, bukan di bawah tanah di kuburan itu. Kalau itu ya nggak ada apa-apa, hanya tulang belulang. Jadi ada satu alam disebut barzakh, disitulah mereka mendapatkan siksa atau mendapatkan nikmat kubur. Kemudian untuk jawaban yang kelompok satunya itu yang mengatakan hadisnya ahad, iya memang hadis seputar azab kubur ini derajatnya adalah hadis ahad, tapi sahih. Hadis ahad itu yang meriwayatkan satu sahabat atau dua sahabat, tidak sampai 10, tidak sampai 15 begitu. Jadi para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang adab kubur hanya satu, Abu Hurairah, atau nanti ada dua seperti itu. Maka dikatakan hadis ahad. Nah kita meyakini, Ahlus Sunnah meyakini hadis ahad kalau memang bersambung kepada Nabi, maka hukumnya sahih dan kita wajib mengamalkan isinya. Nah, dan tentunya hadis yang sangat terkenal tentang bukti adanya adab kubur ini harusnya sudah cukup dengan hadis yang isinya perintah Nabi untuk kita berlindung dengan 4 perkara itu sebelum salam ketika sholat. Dan dalam hadis Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir", jika kalian sudah selesai membaca tasyahud akhir, falyata'awwad billahi minal arba, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Min adabi jahannam, 1, wa min adabil qabr, dari adab kubur, wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan, wa mahwal mamat, dan fitnah kematian, wa min syarri al-masih dajjal, dan fitnah dari al-masih ad-dajjal. Ini seharusnya perintah Nabi yang seperti ini
sudah cukup bagi kita bahwa adab kubur itu ada. Gitu. Buktinya Nabi suruh kita untuk berlindung dengan adab kubur sebelum salam setiap kali sholat. Ya, ini bukti bahwa akan adanya adab kubur. Dan Nabi sendiri SAW setelah ditanya tentang adab kubur oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, su'ila fasa'alat Aisyah tu Rasulullah SAW adabil kubur, faqala na'am. Jadi beliau bertanya kepada Nabi, apa ada itu adab kubur? Beliau menjawab, iya, dia ada adabul kubur. Maka itu, setelah itu, kata Ummul Mukminin, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da sallat salatan illa ta'awadu min adabil kubur. Setelah itu, saya tidak pernah melihat Nabi itu setiap kali salat pasti selalu berlindung dengan adab kubur. Berlindung dengan adab kubur. Nah, maka itu kesimpulannya kita harus imani, beriman dengan adanya adab kubur. Ini satu usul iman, termasuk satu bentuk usul keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim. Ya. Jadi lupakanlah orang-orang yang mengingkari hanya karena akalnya, karena di kuburan itu nggak ada, ya berarti nggak ada adab kubur. Itu hanya orang-orang yang jahil terhadap nas. Mereka memahami nas hanya dengan akalnya, maka itu nggak masuk, karena ini ranah keimanan, bukan ranah akal, maka kita mempercayainya harus dengan iman. Gitu. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya semakin memperkuat bahwa adab kubur itu ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Berikut ini kita akan terangkan tentang jenis-jenis adab kubur yang terkumpul dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi kalau kita kumpulkan sekitar belasan gitu jenis adab kubur. Dan untuk siapa itu nanti kita akan tahu di dalilnya. Ya. Yang pertama, ini jenis adab kubur yang pertama adalah diperlihatkan neraka jahanam setiap pagi dan petang kepada penghuninya ini. Jadi penghuni kubur ini diadab dengan diperlihatkan neraka jahanam pagi dan petang. Tentunya sambil disiksa. Nah, ini ada pada surah Ghafir ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Firaun, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Dan ini alhamdulillah mereka yang ditampakkan neraka jahanam ini adalah Fir'aun dan pengikutnya dari orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir pengikut Fir'aun, mereka diadab selain adab kubur yang lain, mereka diperlihatkan neraka jahanam pagi dan petang. Dan tentunya ketakutan itu sudah cukup menjadi siksanya. Selain disiksa yang lain, dia ditunjukkan tempat tinggalnya di akhirat. Ini neraka jahanam. Jadi semakin stres, semakin takut, semakin putus asa itu. Ketika ditampakkan tempat tinggalnya di akhirat dan itu kekal abadi adalah neraka jahanam. Ya, kemudian dalam hadis diterangkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghada wal ashi." Bahwa seorang kalian apabila sudah meninggal, maka nanti akan ditampakkan calon tempat tinggalnya di akhirat pada waktu pagi dan sore. Itu ketika dia berada di alam kubur. Ditampakkan tempat tinggalnya kelak setiap pagi dan sore. In kana min ahlil jannah, famin ahlil jannah. Kalau dia ternyata memang ahli surga, maka ditampakkanlah tempat tinggalnya surga itu setiap pagi dan petang. Maka semakin berbahagialah orang ini, semakin ingin bersegera menempati tempat tinggalnya dijanjikan di akhirat, yakni al-jannah. Wa in kana min ahlin nar, tapi kalau dia penduduk neraka, famin ahlin nar, maka ditampakkanlah neraka itu kepadanya pagi dan petang dan disampaikan, ini tempat tinggalmu
hada maq'adahu hatta yab'atsakallahu yaumil qiyamah. Inilah tempatmu sampai Allah Ta'ala nanti bangkitkan kamu di yaumil qiyamah. Jadi semakin menyakitkan, semakin membuat sedih dan takut, karena tempat tinggalnya di akhirat yang neraka itu ditampakkan sambil dikatakan, hada maq'aduh, ini adalah tempat tinggalmu. Hatta yab'atsakallahu yaumil qiyamah, sampai Allah nanti bangkitkan kamu di yaumil qiyamah. Semakin stres, sedih dan putus asa, karena tidak akan luput tempat itu, pasti itu yang akan dia tempati. Ya, maka itu kita berharap kita semua ini akan ditampakkan tempat tinggal kita di jannah, supaya di alam barzakh kita semakin bahagia karena ada kenikmatan yang lebih besar yang menunggu kita ketika yaumul qiyamah. Baik, itu jenis pertama. Jenis adab yang pertama di alam kubur itu. Kemudian yang kedua, jenis siksaan adab kubur itu yang kedua adalah dipukul kepalanya dengan palu besi. Ya. Dipukul kepalanya dari palu besi. Ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Fa'ammal kafiru wal munafiku fayaqul lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul." Ini tentang pertanyaan kubur, kemarin fitnah kubur. Yang orang munafik dan orang kafir ditanya, dia jawabkan, hal adri, saya tidak tahu gitu. Saya pernah tahu orang mengatakan lalu saya ikuti gitu. Ternyata setelah 3 pertanyaan itu nggak bisa terjawab, lalu datanglah seseorang membawa palu dari besi, kemudian thumma yudrabu bimitraqatin min hadid. Lalu dia dipukul dengan palu itu, palu besi itu. Baina udunaihi, dipukul di antara 2 telinganya. Jadi dipukul dengan palu besi itu di antara 2 telinganya, tentunya hancur. Namanya kepala dipukul dengan palu besar, besi lagi, maka kepala itu hancur dan sakitnya itu nyata, lebih sakit dari apa yang kita rasakan sekarang ini kalau kita dipalu gitu. Auzubillah. Akhirnya orang ini fayasihu, berteriak keras, fayasma'uha man 'alaiha ghairu tsaqalain. Maka teriakan dia ini didengar oleh banyak makhluk kecuali 2, manusia dan jin. Jadi manusia dan jin tidak bisa mendengar suara siksa kubur, karena memang Allah Ta'ala buat tuli mereka itu supaya nggak kepikiran dan nggak takut di dunia ya. Jadi yang selain mereka itu semua dengar. Binatang dan yang lainnya itu mendengar suara azab kubur. Ya. Jadi yang jelas siksa ini, ya ini pukulan kepala dari besi itu, dipalu dengan besi itu kepalanya sampai hancur, itu untuk orang kafir dan orang munafik. Yang ketika pertanyaan kubur, dia nggak bisa jawab. Ya, ketika pertanyaan kubur dia nggak bisa menjawab, maka siksaan pertama yang dia dapat adalah dipukul kepala dari besi. Selain itu, dikasih pakaian dari neraka, dikasih permadani atau hamparan dari neraka, dan dibukakan pintu neraka untuknya. Selain itu dipukul terus kepala dari besi. Hancur, utuh lagi, pukul lagi. Hancur lagi, pukul lagi, sampai yaumul qiyamah. Disiksa seperti itu. A'udzubillah. A'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian yang ketiga, dari bentuk siksa kubur itu, apa yang terdapat dalam hadis Bara bin Azib, yakni disempitkan kuburnya sehingga menghimpit jasadnya, saking sempitnya akhirnya sampai tulang rusuknya itu saling bersilang gitu. Saling bersilang gitu. Saking disempit, dihimpit kubur, sampai tulang rusuknya itu bersilang. Ya, ini namanya himpitan kubur yang diterima oleh seluruh manusia. Seluruh manusia mendapatkan himpitan kubur. Cuman satunya nikmat, satunya siksaan. Yang nikmat itu adalah Nabi SAW dan bayi-bayi yang meninggal itu, mereka pun dapat himpitan kubur, tapi nikmat, rasanya hangat
mendapatkan nikmat. Ya, semoga kita juga termasuk orang-orang beriman, insyaallah taala tetap mendapatkan yang namanya himpitan kubur, tapi adalah kenikmatan yang dirasakan. Jadi hangat, nyaman gitu. Beda dengan orang kafir ini, orang berdosa, maka himpitan kuburnya itu sampai meremukkan tulang-tulangnya dan membuat tulang rusuknya bersilang. Ditambah lagi dia didatangi oleh orang yang berwajah buruk dan busuk baunya yang akan menemaninya sampai yaumul qiyamah. Nah, ini terdapat dalam sebuah hadis dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan wa yadiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kuburnya menyempit, menghimpitnya sampai tulang rusuknya bersilang. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, lalu datang kepadanya seseorang yang buruk mukanya, wa qabihus thiyab, buruk bajunya, muntinun rih, dan busuk baunya. Fayaqul, lalu orang ini mengatakan, abshir billadhi yasu'uka. Ya, berbahagialah dengan apa yang telah kamu perbuat dari amal buruk itu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'at. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu dari balasan amal dosamu. Maka itu dia mengatakan, fayaqul man anta, siapa kamu ini? Jadi penghuni kubur dia mengatakan, kamu ini siapa? Fawajuhuka alwajuhul ladhi yaji'u bisyar. Wajahmu ini kok mencerminkan keburukan gitu. Baunya busuk, wajahnya buruk, pakainya juga buruk. Lalu dia mengatakan, ana amaluka al-khabith. Aku ini adalah bentuk amalmu yang buruk yang akan menemani sampai yaumul qiyamah. Tapi justru orang ini ditemani dengan makhluk itu, malah dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau tegakkan kiamat. Ya. Dia malah nggak pingin kiamat, padahal yang menemani seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu setelah kiamat akan lebih parah siksaannya. Maka itu dia tidak ingin ditegakkan kiamat. Dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Jangan kau tegakkan kiamat. Tapi ini sesuatu yang tidak mungkin, karena kiamat itu sudah pasti adanya, sudah tetap waktunya. Ya, maka itu doa ini termasuk doa yang tidak mungkin diterima. Apalagi dia sudah berada di alam barzakh. Ya. Dia sampai di alam barzakh. Ya, auzubillah min dzalik. Kemudian yang bentuk siksa yang berikutnya, berarti siksa yang keempat. Ya. Bentuk siksa kubur yang keempat terdapat dalam sebuah hadis, yakni mulutnya dirobek. Kemudian yang kedua dimasukkan ke dalam tanur. Tanur ini tungku dalam posisi telanjang dan dibakar dari bawah tungku itu. Direbus gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam berarti kepalanya dipecah di atas batu. Jadi yang keempat, siksa kubur adalah mulutnya dirobek-robek oleh malaikat. Yang kedua, yang kelima, dimasukkan ke dalam tanur, ke dalam tungku dan dibakar dari bawah dalam posisi telanjang. Yang keenam, kepalanya dipecah di atas batu. Yang ketujuh, disiksa di sungai darah. Diceburkan ke sungai darah. Apabila dia keluar dari sungai itu, dilempari batu mulutnya. Sehingga dia tenggelam lagi, minum darah itu lagi. Ketika muncul di permukaan, dilempari batu lagi, tenggelam lagi. Seperti itu seterusnya. Sungai darah dan nanah. Nah, jadi 4 siksaan ini, dari nomor 4, 5, 6, 7 ini, untuk siapa mereka ini? Nah, coba perhatikan dalam hadis ya, saya bacakan hadisnya. Siapa mulutnya yang dirobek, siapa yang dibakar di atas tungku, siapa yang berenang sungai darah, dan seterusnya. Ini datang dalam khabar Nabi SAW yang beliau ketika Mi'raj diiringi oleh malaikat Jibril dan Mikail.
Nabi melihat beberapa orang yang disiksa. Maka Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, ya radhiyallahu anhu, alaihi salam, ya, fa akhbirni amma ra'aitu. Maka kabarkanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat, kata Nabi. Terus qala na'am, ya, baik. Amma alladhi ra'aituhu yashuqqu shidquhu. Adapun aku melihat orang yang dirobek mulutnya, itu siapa? Kata malaikat Jibril dan Mikail menjawab, adapun alladhi ra'aituhu yashuqqu shidquhu fakadzabun. Mereka adalah pendusta. Ya, fakadzabun. Yuhadditsu bil kadhibah. Mereka selalu bicara dengan dusta. Fatufmalu anhu hatta tablughal afaq. Sehingga dustanya ini sampai mencapai ufuk timur. Jadi dusta dia media sosial misalkan ya. Dia bohong di media sosial. Terus media sosial itu tersebar sampai ke ufuk barat dan ufuk timur. Kedustaannya ini. Satu dunia tahu kalau dia berdusta. Ini maksudnya. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Maka terus kedustaan itu dinukil sampai tersebar dan sehingga menjadi jariahnya dosa, sehingga dia mendapatkan siksaan tersebut, dirobek mulutnya sampai yaumul qiyamah. Maka hati-hati para jamaah sekalian main sosial media, karena kita nggak tahu kemana tulisan kita ini, kemana apa yang kita upload ini, kemana arahnya. Bisa jadi sampai ufuk timur kita nggak tahu, bisa sampai ufuk barat kita juga nggak tahu. Nah, kalau itu dusta, maka hati-hatilah. Ini yang dimaksud, sengaja menyebarkan dusta sampai ke ufuk timur, lalu siksaannya akan dirobek mulutnya sampai yaumul qiyamah. Ini masih di alam barzakh, belum di alam neraka, belum di neraka. Ya, terus Nabi jalan lagi. Hatta walladhi ra'aitahu yusdakhu ra'suhu. Jadi Nabi melihat orang yang dipecah kepalanya di atas batu. Ya, jadi orang yang Nabi melihat orang yang dipecah kepalanya di atas batu oleh malaikat, kata malaikat Jibril dan Mikail menjawab, ra'aitahu yasdakhu ra'sahu farajulun 'allamahu Allahul Qur'ana fanama anhu bilaili walam ya'mal fihi bin nahar. Na'udzubillah. Jadi orang ini adalah orang yang dikasih ilmu Al-Quran, ya dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghafal Al-Quran, tapi dia tidur di malam hari. Nasallallahu salam ta'afiyah. Plus tidak mengamalkan juga di siang harinya. Dia nggak baca Al-Quran itu, dia nggak salat malam juga, dia nggak ngamalkan juga di siang harinya dari Al-Quran itu. Padahal dia punya ilmu. Nah ini hati-hati, orang seperti ini di barzakhnya itu akan dipecah kepalanya di atas batu. A'udzubillah. A'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Terus dikerjakan itu, siksaan itu sampai yaumul qiyamah. Ya. Kemudian Nabi berjalan lagi melihat orang yang dimasukkan ke tungku tanur dalam posisi telanjang, terus dibakar dari bawah sehingga dia lompat-lompat teriak karena kepanasan. Kata malaikat, alladzi ra'aitahu fi thaqabi fahumuz zunah. Mereka adalah pezina. Alhamdulillah. Mereka adalah pezina yang belum bertobat kepada Allah sampai mati. Maka dia mendapatkan siksa dibakar di atas di dalam tungku dan posisi telanjang. Alhamdulillah. Baik, kemudian Nabi melihat orang yang berenang di sungai darah sambil minum tenggelam. Ketika muncul kepalanya dilempar lagi, mulutnya dengan batu, tenggelam lagi, terus seperti itu sampai dia kenyang dengan sungai darah dan nanah di barzakh itu.
Kemudian jawab malaikat Jibril, walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Mereka adalah yang memakan riba. Ya, mereka adalah orang yang di dunianya makan riba, hasil harta riba. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati para jamaah sekalian, riba itu mudah sekarang dilakukan, ya, dan tidak terasa kalau itu dosa besar karena sudah menjadi kebiasaan di sekitar kita. Perbankan konvensional itu sudah menjadi biasa karena negara juga mengesahkan, bahkan menganjurkan menyimpan di bank. Nah, bank konvensional ada intinya riba, pusatnya riba. Jadi kalau panjenengan masih berhubungan dengan bank konvensional, berarti masih, kalau nggak makan riba, masih ada akad riba. Ya, jadi putuslah dengan bank konvensional dan hindari segala bentuk transaksi ataupun akad riba meskipun Anda belum sempat makan ribanya. Khawatir nanti suatu saat bisa makan riba tanpa kita sadari. Maka itu hati-hati para jamaah sekalian. Walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Apa yang kau lihat di sungai darah itu, mereka di dunianya mereka yang makan riba. Alhamdulillah. Ya, itu yang ke-7 ya, dari siksa kubur. Kemudian yang ke-8 dari siksa kubur itu adalah dicabik-cabik oleh ular yang besar dan ganas. Dan ini yang dicabik para wanita. Yang dicabik adalah payudaranya wanita. Ini Nabi SAW melihat faida ana binisai tantahishu sadhayhunna al-hayatu. Saya melihat wanita yang payudara mereka itu dicabik-cabik ular besar dan ganas. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, ma balu haula, kenapa mereka ini di dunianya, ada apa? Malaikat menjawab, allawati yamna'na auladahunna albanahunna. Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, wanita-wanita yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak mau menyusui anaknya tanpa dibenarkan oleh syariat. Ya, misalkan apa? Buang bayi, aborsi, diserahkan orang lain karena tidak suka, dan seterusnya. Tidak mau menyusui apa yang Allah Ta'ala telah amanahkan kepadanya dari anaknya, maka orang ini terancam siksa kubur, yakni dicabik-cabik payudaranya dengan ular, naudzubillah min dzalik. Nah itu para jamaah, intinya 8 itu yang dikumpulkan oleh para ulama tentang azab kubur. Ya. Adapun nikmat kubur itu sudah kita lalui waktu itu pembahasannya, hanya sedikit. Nikmat kubur itu yakni diberikan pakaian dari surga, diberikan hamparan dari surga, diberi hawa dari surga, dibukakan pintu surga, dan diluaskan kuburnya seluas mata memandang, sehingga dia merasa seperti raudhah min riyadil jannah, taman-taman dari surga, hawanya hawa surga, pakaiannya dari surga, dan semuanya temannya juga teman yang baik sampai yaumul qiyamah. Itu dia rasakan nikmat kubur itu. Kalau apa? Kalau bisa menjawab 3 pertanyaan kubur itu. Maka itu para jamaah sekalian, mulai sekarang fokuslah materi pembahasan tentang 3 pertanyaan kubur. Yakni ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, dan ma'rifatu dinil Islam. Mengenal dengan benar-benar Allah Subhanahu wa taala, nabinya, dan agama Islam. Semoga dengan mengetahui ilmunya kita bisa mengamalkan, dan insya Allah semoga dimudahkan untuk menjawab pertanyaan kubur, sehingga yang kita dapatkan adalah nikmat kubur sampai yaumul qiyamah. Ya itu para jamaah sekalian, berarti pembahasan kita sudah selesai kurang lebihnya dari fitnah kubur, adab kubur, dan
nikmat kubur. Maka itu hati-hati dari 8 orang tadi yang sudah disebutkan dalilnya mendapatkan jenis-jenis adab kubur. Kita selalu berlindung kepada Allah SWT setiap sholat. Akhir dari tasyahud sempatkan membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Baik, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari adab kubur. Saya akhiri pembahasan ini. Wassalamualaikum. Saya serahkan ke moderator. Monggo, Pak Hamdan. Jazakumullahu khair, Ustaz. Demikian sama sekalian kajian di malam ini telah disampaikan dengan komplit dan kaitan dengan masalah nikmat, fitnah, dan azab kubur. Selanjutnya kepada jemaah sekalian, kami persilahkan manfaatkan waktu untuk tanya jawab. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma itu tadi kurang jelas jenis-jenis adab kubur yang nomor 1 itu diberatkan neraka pagi dan petang. Itu bunyinya di surat Ghafir ayat berapa itu, Ustaz ya? Ya. Ghafir. Di surat Ghafir ayat 46. 46 ya, Ustaz. An-naru yu'raduna 'alaiha quduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan pada mereka pagi dan petang. Ya. Ya itu aja, Ustaz. Terima kasih. Gila. Silakan yang lainnya. Sudah jelas sekali, Pak. Ustaz, tinggal nanti kelanjutannya, Ustaz, kaitannya dengan agar punya bekal untuk bisa menjawab 3 pertanyaan, Ustaz, yang barangkali selanjutnya perlu dibahas. Oke. Insyaallah. Nampaknya sudah cukup kajian di malam hari ini. Semoga kita sudah jelas semuanya. Dan kepada Ustadz Yahya Al-Jazi kami ucapkan jazakumullahu khair jazak. Pada jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.